Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memberikan hasil refleksi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nabil Muhammad Akbar. Saya Rohan Ananda. Saya Kadar Juliadi. Saya Aprilia. Saya Ayu Pratiwi. Silakan diperlihatkan videonya. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 2502016093 dari kelas Administrasi Publik B. Jadi, Sistem Administrasi Negara Indonesia adalah lanjutan dari pengantar administrasi publik, tapi lebih khususnya ke sistem administrasi negara. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang untuk mencapai tujuan, sedangkan publik secara umum itu lebih dikenal dengan masyarakat. Karena kalau sistem administrasi negara lebih ke state-nya saja, sedangkan administrasi publik itu mencakup kegiatan ketiga hal ini, yaitu state, civil society, dan private sector dalam mengelola negara. Untuk mencapai kemajuan bersama harus dikelola dengan baik, seperti hubungan antar negara, hubungan antara civil society, hubungan antara state. Jadi administrasi publik itu cakupannya lebih luas daripada sistem administrasi negara. Dalam sistem administrasi negara, yang menjadi fokus pembahasan tidak hanya lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi bagaimana negara atau state menjalankan fungsi dan perannya melalui proses administrasi. Pada dasarnya, administrasi negara merupakan proses pengelolaan sumber daya dan personal publik serta aparatur pemerintahan yang diorganisasikan dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan kebijakan publik. Jadi intinya, administrasi negara adalah mekanisme kerja pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki negara agar tujuan nasional dapat tercapai. Perkenalkan, nama saya Rohan Ananda dengan NIM 2502016060 dari Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup administrasi negara. Ruang lingkup administrasi negara mencakup seluruh aktivitas lembaga pemerintahan seperti di pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal. Secara umum, ruang lingkup administrasi negara meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama ada perumusan kebijakan publik. Ini adalah tahap awal dalam administrasi negara, yang dimana pemerintah merancang dan menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Tahap ini penting karena menjadi fondasi untuk menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam administrasi negara. Yang kedua ada pelaksanaan kebijakan. Setelah tahap perumusan kebijakan, selanjutnya aparatur negara seperti kementerian, dinas, dan lembaga pemerintah akan menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Tahap ini adalah proses menjalankan atau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tujuan negara yang sudah direncanakan bisa tercapai. Ketiga ada pelayanan publik. Dalam administrasi negara, pelayanan publik merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Administrasi negara tidak hanya soal organisasi dan aturan, tetapi juga bagaimana pemerintah melayani masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab. Bentuk-bentuk pelayanan publik bisa berupa pelayanan administratif, contohnya pembuatan KTP, KK, dan SIM. Yang keempat ada pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah proses perencanaan, penggunaan, penguasaan, dan pertanggungjawaban anggaran negara untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah menyusun anggaran, pendapatan dan belanja negara yang disebut APBN untuk tingkat pusat dan APBD untuk tingkat daerah. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan aturan. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi, kelas Administrasi Publik B dengan NIM 2502016080. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu pengertian sistem administrasi negara. Administrasi atau sistem administrasi negara sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor conditioning lainnya. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi negara itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu dan meninjau lingkungan atau ekologinya, dan memandang administrasi negara sebagai suatu proses dalamnya yang tercakup. Yang pertama itu adalah input atau masukan, yang kedua adalah proses konversi, yang ketiga adalah output atau luaran, yang keempat adalah umpan balik. Nah, sebagai suatu sistem administrasi negara berinteraksi dengan sistem-sistem lainnya yang merupakan faktor-faktor lingkungan atau ekologinya, baik bersifat alam maupun sosial. Oleh karena itu, tidak ada dua negara yang sama keseluruhan faktor lingkungannya. Maka pada dasarnya tidak ada dua negara yang sistem administrasinya secara totalitas sama. Nah, yang kedua adalah konsep sistem. Yang pertama ada teori sistem. Teori sistem menjadi bagian penting dalam kajian dan terapan administrasi negara, dikarenakan administrasi negara itu sendiri adalah suatu sistem.
Pengertian sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 adalah merupakan perangkat unsur yang secara teratur, sering berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut Cass dan Rosen-Wells tahun 1972, sistem adalah sekelumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem sebagai entitas yang tertata di mana sistem dapat berinteraksi dan lingkungannya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan atas tiga cabang tersebut menimbulkan pertentangan di antara ahli. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi administratif, yakni segala sesuatu yang berkenan dengan pertanyaan bagaimana mencapai kehendak tersebut. Oke, perkenalkan nama saya Nabil Muhammad Akbar dengan NIM 250 2016 058. Nah, saya berasal dari kelas Administrasi Publik bagian B. Oke, di sini akan memberikan refleksi saya soal memahami roda penggerak negara atau yang biasa disebut SANRI. Dalam pertemuan kali ini, saya belajar bahwa mengelola sebuah negara sebesar Indonesia bukan hanya soal kepemimpinan tokoh tertentu, melainkan tentang sebuah sistem besar yang disebut SANRI atau Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Melalui materi ini, saya menyadari bahwa SANRI adalah mesin yang bekerja di balik layar untuk memastikan cita-cita bangsa bisa terwujud secara nyata, bukan sekedar hanya menjadi jargon di atas kertas. Nah, kita masuk pembahasannya. SANRI adalah sebagai landasan utama. Hal pertama yang saya tangkap adalah definisi SANRI sebagai sistem administrasi negara dipraktikkan sebagai sebuah sistem. Intinya, ini adalah alat bagi bangsa kita untuk menjalankan pemerintahan NKRI tanpa administrasi yang baik. Mustahil bagi negara untuk mencapai efisiensi atau berdaya guna dan efektivitas atau berhasil guna. Saya mulai paham bahwa setiap kebijakan yang kita rasakan, manfaatnya hari ini adalah produk dari sistem administrasi yang tertata. Yang kedua adalah membedakan makna luas dan sempit. Materi ini juga memperjelas pandangan saya mengenai perbedaan antara negara secara utuh dan pemerintahannya. Dalam arti luas, saya melihat SANRI sebagai sistem penyelenggaraan negara atau SPN. Ini mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kekuatannya bukan cuma di tangan penjabat, tetapi juga melibatkan seluruh rakyat dan aparatur negara. Ini adalah bentuk gotong royong sistematis untuk memanfaatkan segala kemampuan yang ada demi kemajuan Indonesia. Dalam arti sempit, fokusnya menyempit pada sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atau SPPN. Ini lebih spesifik ke arah kekuasaan eksekutif. Saya belajar bahwa pemerintahan memiliki tugas khusus untuk mendaya gunakan aparatur dan sumber daya yang ada berdasarkan asas-asas pokok yang sudah ditetapkan. Nah, kesimpulan saya adalah refleksi mendalam yang saya dapatkan bahwa keberhasilan Indonesia sangat bergantung pada seberapa sinkron antara sistem penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan. Keduanya harus berjalan beriringan. Jika administrasinya rapuh, maka tujuan mulia negara akan sulit tercapai. Sebagaimana bagian dari bangsa ini, memahami sistem ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya peran aparatur negara yang profesional dan keterlibatannya masyarakat dalam mendukung sistem tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadrari Juliadi dengan NIM 2502016096 dengan kelas Administrasi Publik B. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu AUPB merupakan pedoman dasar bagi setiap penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan suatu kewenangannya. Asas ini tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berfungsi untuk memastikan sebuah tindakan pemerintah dilakukan secara adil, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berikut penjelasan dari masing-masing asas dan pendekatan yang lebih ringkas. Selanjutnya, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan setiap kebijakan atau keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan juga sudah diprediksi. Artinya, pemerintah tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus berpegang pada peraturan undang-undang yang berlaku dengan adanya kepastian hukum. Masyarakat dapat merasa aman karena hak dan kewajibannya dilindungi secara jelas, yaitu kemanfaatan. Asas kemanfaatan mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan publik seharusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif dan kehidupan sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan hasil dan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Ketiga, ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap netral dan juga adil menjalankan kewenangannya.
Pemerintah tidak boleh memihak pada kelompok, individu, maupun kepentingan tertentu. Dalam praktiknya, asas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik agar pelayanan dan kebijakan pemerintah dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Keempat, yaitu kecermatan. Asas kecermatan berarti setiap peraturan atau tindakan pemerintah dilakukan secara dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan data serta informasi yang akurat. Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kesalahan administratif maupun kerugian bagi masyarakatnya. Yang kelima, itu tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini merupakan menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kewenangan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun tujuan di luar kepentingan publik. Penyalahgunaan kewenangan dapat merusak tata kelola pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. 6. Keterbukaan. Asas keterbukaan mengandung arti bahwa pemerintah harus bersikap transparan dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan juga diskriminatif. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya sebuah pemerintahan. 7. Itu kepentingan umum. Kepentingan umum menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi ataupun tergolongan tertentu. Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat, sehingga kepentingan publik harus menjadi prioritas yang utama. Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik menekankan bahwa pemerintah itu wajib untuk memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan responsif, juga berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan juga berintegritas. Sekian pembacaan materi saya ucapkan terima kasih.